sebagaimana yang sering disampaikan oleh AHY, Ketua Umum Partai Demokrat, karena saya sudah pensiun dari Ketua Umum, saya lebih banyak melukis dan membina bola voli sekarang ini. AHY lah yang berdiri di depan, yang sering mengatakan bagi Demokrat itu yang sudah baik kita lanjutkan. Ya, berjumpa lagi dengan Om Ben. Salam seger waras. Setahu saya nih, Pak BY kan di Demokrat jabatannya Ketua Majelis Tinggi Partai atau MTP. Namun mengapa ada kesan ya, Bapak sekarang berubah menjadi juru bicaranya Demokrat? Waktu berkunjung di Jawa Barat belum lama ini, dalam salah satu pernyataan Pak BY bilang, sebagaimana yang sering disampaikan AHY, Ketua Umum Partai Demokrat, karena saya sudah pensiun dan lebih banyak melukis serta membina bola voli. Kayaknya orang se-Indonesia itu paham kalau Mas AHY itu adalah ketua umumnya Demokrat. Harus dijelaskan lagi Mas Pak. Nih, itu berarti sebagai penasihat partai melihat kinerja DPP Demokrat buruk sekali. Masyarakat jadi bertanya-tanya. Kalau setingkat pembina partai dan bapaknya ketua umum saja ragu atas kinerja anaknya, bagaimana akar rumput Demokrat mau merayu warga supaya milih Demokrat nih? Juga kata-kata nih, saya sudah pensiun dan lebih banyak melukis serta membina voli. Walah, Pak, kasihan. Mesake jenengan iki lho. Bapak itu presiden yang ke-6, punya anak 2, gitu kan? Dan yang besar ini ketua partai, adiknya ketua fraksi. Nih, sudah punya cucu 5. Kesannya kok sampai nelongso gitu loh, Pak. Harus cerita apa aktivitas sekarang ini? Dalam ilmu psikologi, ungkapan Pak BY mengesankan merasa sendiri, sepi, dan diabaikan oleh orang-orang dekatnya. Bisa jadi nih, karena almarhum Bu Ani yang sudah wafat lebih dulu nih, kita doakan semoga diterima amal ibadahnya dan diampuni segala dosa dan salahnya serta ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, karena Bu Ani tadi sudah wafat nggih. Mbak Anissa dan Mbak Alia itu menemani mertua ajak cucu-cucunya loh ke rumah kakeknya biar tidak kesepian. Kalian ki piye to yo istri-istri ning ndi kok wae bojomu lunga lho buntute terus mau gondeli wae lho. Apa enggak sedih dengar papamu Pepo? Apa enggak sedih tuh? Kalau sampai ngendiko kayak gitu loh, bilang begitu. Nelongso banget itu. Kami yang di luar nih dengernya tuh sampai malu. Mantan presiden bisa merasa tidak happy di kehidupan sekarang ini. Nah, soal anggapan jadi juru bicara partai. Apa ini disebabkan pengurus DPP kehilangan orientasi? Usai deklarasi dukungan ke Pak Prabowo, partai di Koalisi Indonesia Maju tidak banyak melakukan pergerakan. Sekarang sudah memasuki Oktober nih, 10 hari lagi pendaftaran Capres-Cawapres. Mereka juga sudah memutuskan berkoalisi kemana. Bukankah sekarang ini waktunya seluruh elemen partai bekerja? Turun ke bawah, melakukan sosialisasi. Malah yang muncul di media kok Pak SBY. Mas Ibas dan Mas AHY kemana Pak? Lagi liburan ke luar negeri nih. Atau kursus pidato di depan masa. Kalau mau latihan pidato mestinya pas Juli sampai Agustus dan bulan kemarin sama bulan ini muter turun ke bawah. Bahasa politiknya ya konsolidasi lah Pak gitu. Apa Pak BY ke Bandung itu? Maksudnya turun gunung seperti yang dijanjikan ke Pak Prabowo. Turun gunung kok ketemunya kader sendiri yang nggak ngefek apa-apa toh Pak. Cara kerja Demokrat ini kok tidak seperti yang lain. Pergerakannya malah sporadis loh, tidak tersistematisir. Kalau tahu depan pada pemilu dan pilpres perolehan suaranya tidak menggembirakan, jangan salahkan pemenang pemilu dan pilpres loh Pak. Yang juga mencurigakan ini,
kedatangan Pak SBY ke Istana Negara Senin sore dengan cara diam-diam. Ditanya wartawan pada Selasa, diem saja, tidak menjawab. Ayo, lagi melobi apa Pak? Mau gabung dukung Pak Ganjar? Nggak usah malu. Faktanya memang suara Pak Ganjar di berbagai survei menguat, makin kenceng nih. Sedang Pak Prabowo, capresnya Koalisi Indonesia Maju, segitu-segitu aja. Nih, beberapa pengamat menganalisa kehadiran Pak BY di istana, upaya melobi Pak Jokowi, menyodorkan Mas AHY jadi mentan. Soalnya status Pak Sahrul sudah jadi tersangka dan di proses KPK nih, sulit ini bagi menteri asal Nasdem itu untuk diganti. Dan penggantinya hampir pasti tidak berasal dari Nasdem nih Pak. Kita tahu Pak Jokowi tidak bakal memilih ganti mentan dari Nasdem. Sudah terlihat bila Pak Surya dan Presiden sudah beda arah. Ya konsekuensinya begitu. Beda arah politik otomatis mengurangi jatah menteri. Itu aja untung tidak diganti waktu Nasdem usai deklarasi Pak Anies Capres kemarin. Waktu kasus BTS nih mencuat nih. Dengan penetapan tersangkanya Pak Joni G. Plate. Penggantinya loh malah Ketua Relawan Projo Pak Budiari. Bukan dari Nasdem. Bisa jadi nih Pak BY melihat peluang, ada kesempatan masuk kabinet. Demokrat mendukung pemerintah setidaknya untuk 1 tahun belakangan ini atau terakhir ini. Yang dirasakan mantan presiden itu bisa jadi oposisi itu berat banget loh. Apalagi 2 periode. Menyulitkan nama partai untuk kembali terangkat. Di internal majelis tinggi yang di dalamnya ada Pak Andi Malarangeng, Pak Sarif Hasan, dan senior lainnya, memutuskan segera merapat ke pemerintah. Pada setahun terakhir ini, siapa tahu Pak Jokowi mau menerima nama AHY. Ini kesempatan mereka bisa tertolong dalam mempromosikan partai. Ditambah Mas AHY bukan caleg, sehingga tidak bakal mengganggu kepentingan Mas AHY sendiri. Selain itu, bila banyak pihak meragukan kemampuan Ketua Umum Demokrat jadi Menteri Pertanian, pihak partai bisa berdalih. Ada Mas Ibas dan Pak BY yang sama-sama doktor lulusan S3 dari IPB loh, Institut Pertanian Bogor. Apa yang mau dikhawatirkan? Dan merapatnya Pak BY ke istana dengan diam-diam mengindikasikan ada permintaan penting. Sifatnya pasti sangat personal. Pak Jokowi sendiri tuh waktu ditanya wartawan, jawabnya rahasia katanya itu. Pasti urusan pribadi. Dan tentang jabatan menteri, urusan personal, bukan urusan publik. Seandainya kepartean otomatis, yang ke istana ya Mas AHY dan wartawan pasti dikasih tahu. Datangnya saja diam-diam. Untung ada yang sempat merekam kehadiran Pak BY di istana. Atau malah bapaknya Mas AHY ke sana tanpa sepengetahuan anaknya ya. Oh, itu bisa jadi ya. Karepe amae gawe surprise Mas AHY. Ditunjuk Pak Jokowi jadi mentan. Lah, wis mikir begitu ternyata kedatangannya bocor. Wah, iso batal iki. Jabatan mentan untuk Demokrat nih. Ngalamat harus bekerja lebih keras dan berkeringat di Pilpres tahun depan. Kita tunggu saja. Benar atau tidak Mas AHY jadi menteri yang akan datang. Demikian opini Om Ben kali ini. Salam seger waras, sampai ketemu.